Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Grady. Ya, jadi video kali ini gue pengen cerita-cerita nih. Gue pengen update kondisi si Yaris Lele ini. Ini mobil harian gue yang udah gue pakai selama 6 tahun. Tahun ini sih 7 tahun harusnya, tapi kan baru awal tahun, jadi masih 6 hitungannya. Gue pengen cerita dulu mungkin dari hal yang paling krusial, yaitu bagian mesin. Dan untung aja, untuk bagian mesin sih Yaris gue ini dia nggak ada masalah sama sekali, nggak ada rembes, nggak ada bocor, belum ada part yang diganti sama sekali, mesin masih aman. Karena memang gue juga rutin ganti oli sih ya. Sebenarnya sih mesin mobil itu kalau kalian rajin ganti oli itu sebenarnya minim sih masalahnya. Nggak cuman merek Toyota doang, merek apapun juga harusnya begitu. Oh ya, ngomong-ngomong, Yaris gue ini dia udah 68.000 km ya. Dan olinya ini terakhir kali gue pakai oli TRD Motul. Ini gue beli di Auto 2000 sih. Terus kita ngomongin lagi mungkin ke transmisi gue masih pakai manual. Jadi manual nggak ada masalah. Kopling juga masih enteng, belum pernah diganti, masih aman banget. Dan memang gue sebenarnya gue masih demen banget pakai manual gitu ya. Karena Matic tuh kayak nggak bisa memenuhi keinginan gue sepenuhnya gitu. Cuman manual doang yang sampai sekarang paling ngerti gitu ya. Terserah lu mau bilang gue jadul, mau bilang gue ketinggalan zaman ya, pegel, ya itu derita-deritanya gue ya. Transmisi aman, sekarang kita ngomongin kaki-kaki. Nah, kaki-kaki buat mobil yang di Jakarta mungkin udah umum ya, udah pada tahu ya. Kakinya memang biasanya bunyi mobil-mobil yang dipakai di Jakarta. Ya, memang dari kilometer 30 ribuan sampai 40 ribu itu sebenarnya udah bunyi nih mobil gua, karena dulu gue tinggalnya di BSD ya. Di BSD itu ada speed trap yang tinggi-tinggi loh, yang dedededet itu tuh bikin rusak kaki-kaki loh. Yang waktu itu yang rusak tuh yang kena ininya karet link stabilizer. Dan sekarang kilometer 68 ribu ini udah kena lagi kaki-kakinya, udah bunyi lagi. Jadi kemarin itu belum lama gue baru ini ya servis ke bengkel resmi, servis rutin. Kaki-kakinya juga gue minta sekalian dicek, ternyata udah lumayan banyak juga part yang harus diganti gitu ya. Jadi dari link stabilizernya kena lagi karet-karetnya, terus tie rod mah udah umum ya. Mobil-mobil di Jakarta biasanya bunyi-bunyi tuh biasanya tie rod dulu yang pertama kali dicek. Terus shock breaker udah mulai lemah yang bagian depan. Yang bagian belakang soalnya udah gue ganti tahun 2019 ya. Waktu itu memang udah lemah juga. Terus lower armnya juga kena gitu ya. Jadi memang kaki-kaki ini banyak PR nih. Dan waktu gue mau tanya estimasi ke Toyota, kayak mahal gitu ya, kalau nggak salah hampir 3 juta lebih lah gitu, belum sama shock breaker. Wah, jadi gue lagi nyari-nyari bengkel kaki-kaki nih. Mungkin kalau misalnya kalian ada saran buat bengkel kaki-kaki, boleh komentar aja di bawah ya, yang bagus dan terpercaya di mana gitu. Ini hujan nih ngomong-ngomong tiba-tiba. Tiba-tiba mendung. Terus interior aman semua karena bahannya plastik. Jadi nggak ada yang ngering-kering atau gimana. Biasa aja ya, plastik. Terus mungkin electrical kali ya, kita bahas electrical sih hidup semua, kayak jendela hidup semua, aman. Spion juga masih aman, karena gue udah ganti yang retract juga nih, spionnya masih aman. Meskipun kadang-kadang kalau kita parkir paralel sama tukang parkir suka ditekuk gitu. Untungnya nggak patah ya, jadi untung masih aman-aman aja. Mungkin head unit nih. Head unitnya ini gue karena tipe E Yarisnya, jadi gue nggak dapat yang OEM. Gue pakai head unitnya aftermarket dari bawaannya, dari sananya. Ini pakai merek JVC ya. Kalau misalkan Yaris yang setahun ini, yang seumur ini 2014, yang tipe TRD itu dia dapat head unitnya yang OEM Toyota, ada tulisan Toyotanya. Nah biasanya itu layarnya udah pada rusak, layar LCD-nya tuh udah rusak gitu. Kalau yang ini sih yang aftermarket sih aman-aman aja sih sampai sekarang. Cuman paling buat baca CD-nya ya agak macet, karena memang nggak pernah dipakai juga buat baca CD-nya ya. Biasanya udah pakai Bluetooth gitu. Buat bensin sih biasanya gue pakai Shell ya, Shell Super. Itu kalau gue hitung-hitung dia lebih irit dibandingin Pertamax. Meskipun Pertamax tenaganya lebih enak sih, lebih ngacir gitu. Dan sekarang ini gue bensinnya lagi cobain pakai BP nih, BP 92 ya. Enak-enak aja sih sejauh ini ya, tenaganya enteng-enteng aja. Tapi kalau dari segi efisiensi sih gue merasa lebih irit Shell Super ya. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana? Ada yang udah pernah coba BP? Komentar di bawah ya. Nah, terus gue juga pengen ngomongin tentang ban nih. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton video gue yang sebelumnya, gue itu memang udah ganti ban pakai Toyo ya, Toyo T1R. Memang tuh ban bagus gripnya, kalau dipakai buat manuver gitu belok-belok enak banget. Tapi tuh bannya seminggu gue pakai udah bocor satu ban. Sebulan gue pakai
empat-empatnya bocor, empat-empatnya ditambel. Memang bagus bannya buat grip, buat performa gitu-gitu, cuman mungkin buat dipakai harian kurang cocok ya, apalagi jalanan Jakarta gitu. Terus sekarang nih ban depannya gue masih pakai ban cadangan nih, jadi belum gue ganti lagi pakai yang lain. Ban belakangnya sih masih Toyo. Dan kemarin itu kenapa gue ganti ban cadangan? Jadi bannya kena silet. Yes, jadi bagian pinggirnya itu nginjak silet, terus siletnya ketarik gitu. Mungkin karena gue masih jalan, gue nggak tahu kalau bannya kena silet, gue pakai jalan aja, robek ke samping. Wah, udah males deh kalau udah sampai ke dinding tuh. Buat benerinnya susah. Bisa sih benerin, cuman resikonya ya. Jadi gue pilih buat ganti ban cadangan dulu. Nanti gue mau ganti ban lagi sih abis ini. Oke, kira-kira buat bagian dalam mesin kayak gitu aja deh. Sekarang kita bahas bagian luar, tapi sebelum bahas bagian luar, gue mau OTW dulu nih. Jadi ini gue lagi jalan ke Avantgarde buat ketemu teman gue. Nanti sampai di sana baru deh kita ngomongin eksteriornya. Mau ngapain ke sana? Nah, lihat aja nanti ya. Sekarang gue jalan dulu. Ya, tonton terus ya. They give me tied to the ground, breaking freely, but all behind. It's all so harmful to me. Poison. Ya teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Avantgarde yang Jakarta ya. Ini ada di Jalan Fatmawati nih. Sekarang kita lihat kondisi Yaris gua untuk bagian eksteriornya. Kita mulai dari depan nih. Ini mobilnya udah kotor lagi ya. Tadi karena di jalan kita kehujanan. Kita lihat ke bagian lampunya. Ini lampunya udah pernah gua ganti LED ya. Ini tapi buat lampu kecil ini masih bohlam. Sennya juga bohlam. Tapi ini lampunya ini udah mulai menguning. Tapi buat bagian atasnya nih, kelihatan nggak kalau dari kamera? Nah ini agak kuning, tapi bagian sininya enggak. Jadi ini bukan gara-gara LED, tapi ini gara-gara mobilnya kejemur. Nah terus kita lihat lagi ke bawahnya. Buat Yaris yang tipe E itu kan dia memang sebenarnya nggak ada fog lamp-nya ya. Jadi ini fog lamp-nya gue tambahin. Dan ini bener-bener nggak terang. Jadi gue nggak tahu lah apa yang salah. Dan ini nggak terang deh, pokoknya bohlamnya. Nah jadi maksud gue hari ini datang ke Avantgarde itu sebenarnya buat ganti bohlam fog lamp-nya itu jadi LED sekalian gitu. Dan di sini kan ada DRL nih, dan DRL ini buat tipe yang E tuh dia sebenarnya nggak ada. Jadi karena Yaris gue ini kan udah tambahin body kit yang tipe TRD, jadi di sini gue dapat bonus lah waktu beli body kit, dapat bonus DRL ini, tapi nggak terang sama sekali gitu. Dan ini sebenarnya bukan DRL sih, hitungannya side positioning, soalnya gue sambunginnya ke lampu kecil. Kalau lampu kecilnya nyala, dia baru nyala gitu. Jadi kalau siang dia mati. Yaris gue itu kan tipe E ya, jadi lampunya ini dia belum pakai proyektor, dia masih pakai reflektor nih. Dan looks-nya juga beda ya, kalau TRD itu kan dia bulat-bulat. Kalau ini gue lebih suka nih, apalagi lampu kecilnya ini dibentuknya segitiga nih, buat lampu senjanya. Oke, kira-kira bagian depannya gitu, kita lihat ke samping. Dan bannya, yang seperti tadi gue ceritain, buat bagian depannya gue pakai akselera nih sekarang. Oh iya, gue juga mau cerita nih aneh sedikit ya. Gue baru sadar ternyata Yaris gue yang tipe E ini, kalau yang Yaris tipe E tuh dia dapat sen di bagian fender sini. Kalau yang TRD dia nggak ada. Tapi udah dapat sen, dapat lagi sen lagi di bagian spion. Tapi ini kalau gue perhatiin sih khusus buat Yaris tipe E yang awal-awal, yang batch awal-awal banget gitu. Kalau yang udah batch kemudian tuh udah nggak dapat cover spion kayak gini. Jadi udah nggak ada lampu sennya di spion, cuman di sini doang. Ya, terus nih bagian belakangnya itu masih pakai Toyo. Ya, rem gue masih tromol ya, karena kalau yang cakram cuma yang TRD doang. Dan shock breakernya tuh gue pakai TRD, lihat nggak warna merah di dalam. Dan ya ini velgnya udah gue ganti ya, pakai TRD 2016 kalau gue nggak salah ya. Kita lihat ke bagian belakangnya. Yes, masih belum ada spoiler. Ini kalau misalnya teman-teman ngelihat mobil gue biasanya pada ngoceh, "Bang, pakai spoiler dong." Nggak tahu, gue lebih demen looknya kayak gini ya. Ini buat lampunya kan gue smoke ya, tapi yang bagian kanan ini dia udah robek nih. Tuh smoke-nya udah robek. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-smoke lampunya Yaris buat yang bagian belakang, di bagian tekukan sini tuh dia agak susah sebenarnya, karena ngelipat ke dalam gitu. Ya jadi karena gue itu kebuka sedikit terus masuk air, jadi akhirnya ya kayak gini lah. Nanti tinggal dikretek sih, tinggal ganti lagi smoke mah. Terus di bagian atasnya sini, ini penyok nih. Kalau kelihatan nggak tuh di kamera? Ini apes banget ya, gue lagi jalan di jalan Danau Sunter situ, ketimpa sama daun palem yang gede banget itu. Bener-bener lagi jalan tiba-tiba ketimpa, itu apes banget sih. Ini belum gue benerin juga. Ya jadi kayak gitulah kondisi eksterior Yaris gue.
ya namanya mobil harian lah, pasti ada aja minusnya, ya nggak? Nah, sekarang udah kayak gitu, gue pengen ketemu dulu sama teman gue, Bro Ananta. Ternyata di sini orangnya. Deket ya. Ya ini Bro Ananta yang kalau misalnya kalian nonton video gue beberapa video yang lalu ya, itu ada yang gue ganti lampu LED-nya si Serena. Nah ini pasti kalian kenal lah. Jadi Bro ini dia ownernya Avantgarde ini ya. Yes, betul Ya. sekali bro. Bro, jadi kali ini gue pengen ini nih ngebenerin fog lamp gue. Jadi Iya. kan ini ganti nih pakai aftermarket gitulah. Dia nggak terang banget. Terus gue pengen ganti LED yang putih biar sewarna sama lampu bisa. utamanya gitu. Bisa ada kok LED-nya. Bisa ya? Iya. Terus ini udah agak kuning ya mikanya, mau di Iya udah agak kuning. beningin lagi nggak? Oh, bisa? Bisa. Bisa? Kondisi lagi. Ya boleh dong sekalian kalau gitu ya. Kalian ini lampu atasnya juga ya. Ini kan sering Iya. jemur nih ya. Iya, bener. Lu Iya. ngerti aja lu ya. Iya, udah sering bro. Iya, ini nanti kejemur. Bisa dibersihin lagi, di kuning, jadi putih lagi dong. Iya. Bisa. Oh, gitu. Nih. Mantap. Kenapa nih bro? Oh iya, ini tadi gue lupa jelasin juga nih. Ini sempat keserempet sama Ford Ranger gitu, bumpernya sampai copot gitu. Iya. Waktu itu. Ini, Ntar gua rapetin lagi bro. lu bisa juga nih rapetin? Bisa. Oh, boleh dong sekalian kalau gitu. Iya. Mobil udah di coating belum bro? Coating 2 tahun yang lalu udah sih. Iya udah. Ini mobil hitam udah mulai nggak Iya. deep lagi ya hitamnya ya. Udah mulai nggak deep dan ini apa namanya? Udah oleofobiknya udah hilang kapan-kapan sih sebenarnya. Mau sekalian di coating nggak? Lu bisa juga? Bisa. Boleh juga dong. Oh ini jadi banyak nih opsi ini. Iya. Oke deh, jadi paling buat bagian depan ya, belakang sih aman sih, nggak Aman ada ya. nggak ada apa-apa sih ya. Oke, mobilnya gue cek dulu ya. Boleh boleh. Oke, ini kita masuk ke ruang tunggunya Avantgarde Jakarta Selatan. Bro, jadi fog lampnya mau pakai apa nih? Fog lampnya apa aja bro? Yang penting LED putih gitu deh biar Oke. sama kayak lampu utama. Samain kayak Serena kemarin aja ya. Oke, elevate. Iya, pakai Oh, elevate. itu bisa buat fog lamp? Bisa buat fog lamp, Oh. tinggal beda tipe soketnya doang kan? Oh ya udah boleh. Iya. Oh iya. Ngomong-ngomong mobil gue di coating ya bro ya? Iya, jadi di coating kan? Kalau coating berarti nunggu berapa hari dong ditinggal ya? Ditinggal dong. Gue nggak planning nih mobil mau ditinggal. Berarti gue pulang Naik MRT aja. Oh ya MRT, iya. Untung Iya. di ini di Avantgarde sini dia MRT tuh di depan banget tuh. Jadi stasiunnya tinggal kiri doang tadi ya. Iya, betul. Ya udah jadi tinggal jalan Dekat. kaki deh gue nanti. Mungkin sekitar 3 harian deh gue kemari lagi ya. Yes. Sampai ketemu nanti ya. Dah. Bye. 3 days later. Proses apa nih mas? Ini proses poles Poles. bagian step 2. Oh, udah step kedua. Iya, Berarti belum coating ya? belum. Ini tapi udah kelihatan kayaknya bedanya ya. Iya. Warna hitamnya terang lagi ya. Oke deh mas, selamat bekerja. Tadi mas siapa? Anas. Mas Anas. Ya, thank you mas. Ya. Ya teman-teman, jadi ternyata Yarisnya masih diproses nih. Masih jauh sih, ini lagi baru dipoles. Lampunya juga belum tuh. Ya udah nanti katanya minggu depan gue baru bisa ambil katanya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting maksimal ya. Sekarang gue balik dulu, gue lagi bawa expander nih. Ini nanti bakal ada di next vlog. Ya gue bakal cerita-cerita mengenai mobil ini. Oke, sampai ketemu nanti pas Yarisnya udah selesai. Dah. 1 week later. Akhirnya selesai juga. Seminggu lah ya, kurang lebih gue nungguin. Penasaran banget sih memang sama hasilnya. Yoi bro, akhirnya beres juga ya. Yoi, gila bro, thank you banget ya. Nah, ini udah kelihatan kan bedanya? Iya, ini langsung kinclong banget nih. Iya. Dan ini tekstur tuh langsung licin banget nih. Iya. Tadi sempat kena gerimis sedikit, langsung hujannya langsung kepleset gitu. Siu. Jadi udah gua coating pakai CarPro. Dan kemarin kan ada beberapa PR lainnya ya bro ya. Iya, bro. Contohnya kayak ini kuning. Lampu. Iya. Wah, udah kayak baru. Iya. Ini udah kinclong lagi. Sebelumnya kuning nih bagian sininya. Lampu senjanya ya? Iya, lampu senja udah gua ganti LED. Udah ganti. Terus kemarin kan gue maunya fog lamp. Fog lamp udah ganti LED. Udah. Terus kemarin ini sebelah rusak. Gua ganti Oh. dua-duanya biar nggak belang. Nah, Boleh lihat hasilnya kali bro ya? boleh. Coba nyalain. Wih, udah warna putih. Wah, udah putih semua. Gila, akhirnya. Nah kan bro, enak kalau kayak gini. Iya. Jadi kayak mobil zaman sekarang kan. Jadi kemarin ini udah gua rapetin juga ya. Oh iya, kemarin gua ada request. Oh iya, udah rapet lagi.
Oke bro, berarti udah selesai nih ya. Yoi. Sekarang tinggal transaksi aja kali ya. Yoi. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Bayarnya di dalam ya. Oke, yuk. Oke, yuk. Bro, lu tuh sebenarnya di sini bisa apa aja sih? Kayak banyak ya. Iya, yang di sini lebih banyak servisnya. Jadi yang lu udah tahu kan lampu ya. Iya, lampu. Lampu udah, terus kita bisa facelift juga. Facelift? Facelift sama Waduh. body kit. Oke. Wrapping, coating, detailing, sama rekondisi lampu yang udah bosen, sama plafon mobil tuh, mobil-mobil Eropa biasanya kan suka turun plafonnya kalau udah lama. Itu kita bisa restore juga. Oh, plafon juga bisa ya? Bisa, tuh mobil gue lagi dikerjain. Oh, Iya. gila, boleh juga tuh nanti kalau kapan-kapan gue Yes. ambil mobil Eropa gitu kan. Boleh. Ya udah, oke deh. Kalau gitu Oke. kita lanjut transaksi nih ya. Siap, bayar dulu ya. Yuk, bayar dulu ya. Oke. Ya teman-teman, akhirnya selesai juga nih Yaris gua. Dibenerin lampunya ya. Yang tadinya udah kuning tuh bagian atasnya jadi kinclong lagi kayak baru. Terus lampu fog lampnya juga udah diganti LED jadi putih sama kayak lampu gedenya. Lampu DRL-nya yang udah redup juga diganti jadi baru. Kecuali lampu sennya ya, lampu sennya gue tetap pakai bohlam karena lampu sen LED itu gue trypophobia gue ngeliatnya, merinding gitu, nggak tahu kenapa. Ya jadi masih pakai bohlam aja. Dan mobil gue juga sekalian di coating di Avantgarde ya. Padahal tuh kalau cuman restorasi lampu, ganti-ganti bohlam gitu sehari juga selesai. Besoknya gue udah bisa ambil. Makanya nunggu seminggu dulu baru diambil itu karena coatingnya gitu. Dan gue senengnya tuh ya kalau mobil habis di coating itu warnanya tuh, apalagi warna hitam nih ya kayak gini, itu kontras banget kelihatan gitu antara sinar cahaya sama warna hitam bodinya tuh cakep lah. Dan bersihnya juga gampang nih, tinggal lap-lap aja jadi debunya nggak nempel, enak. Catnya tuh licin gitu kalau dipegang. Oke, jadi kayak gitu aja buat video kali ini. Oh ya, kalau misalkan kalian tertarik buat datang ke Avantgarde, kalian pengen ganti bohlam lampu atau pengen custom lampunya di retrofit pakai HID gitu-gitu, terus pengen coating juga, benerin plafon aja bisa. Oh, dia juga bisa ini loh, body kit. Jadi kalau misalkan kalian pengen facelift mobil kalian jadi yang lebih terbaru, si Avantgarde itu juga bisa. Kalian bisa langsung kontak aja mereka, alamatnya ada di bawah di deskripsi. Oke, jadi video kali ini gitu aja. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady. Jangan lupa makan. Dadah.